Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan orang yang menunaikan zakat. Ibu. Masya Allah, di sini semua paling banyak ibu-ibu. Alhamdulillah, semangat juga jamaah yang ada di rumah, jamaah safari pengaji. Alhamdulillah. Emang di mana-mana yang banyak ibu-ibu ya Bu ya. Yang lagi kondangan yang banyak ibu-ibu. Yang ngutang, yang gosip. Bu Allah, semangat amat ya Bu ya. Ya Allah, yang COD. Tahu COD Bu? Cash on delivery, yang pesen barang online kemudian datang, Assalamualaikum paket, suruh bapaknya bayar Pak, bayar paket Pak. Ya Allah, emang ibu-ibu aktif dimanapun kapanpun, termasuk mengaji, banyak ibu-ibu. Alhamdulillah. Yuk sama-sama kita meraih kemenangan sejati ya, yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa proses kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yakni yang ketiga adalah zakatnya yang ditunaikan. Yuk jadi pribadi yang senantiasa gemar untuk berbagi, tidak bakhil, tidak pelit. Kenapa Bunda? Karena itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasul suri tauladan yang baik bagimu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya indah. Sehingga keseimbangan itulah yang memudahkan Rasulullah untuk masuk ke dalam syurganya Allah. Bahkan gerbang syurga tidak akan terbuka ketika tidak dibuka oleh Rasulullah SAW. Yuk sama-sama kita gemar untuk berbagi. Zakatnya ditunaikan. Ternyata dalam diri kita ketika kita senantiasa memiliki harta, ya Bu ya, ada hak milik orang lain yang di sana pun ada siapa saja yang memang berhak untuk mendapatkan zakat. Kemudian ada juga sedekah, Masya Allah, ada juga hadiah. Senantiasa pribadinya gemar untuk berbagi, insya Allah. Bunda, keseimbangan inilah yang seharusnya kita miliki. Hablum minallah, hablum minannas. Rasulullah sodakohnya lebih cepat daripada angin yang berhembus. Nabi sedekahnya Masya Allah Bu, nggak entar-entar, langsung on the spot saat itu juga. Ketika Nabi pakai jubah yang baru, sahabat negor, ya Rasul, jubahmu bagus sekali, padahal nggak minta. Bagus, engkau suka sahabatku? Suka ya Rasul, langsung diberikan. Kira-kira kita seperti itu enggak Bu? Ibu, bajunya bagus banget Bu, ibu kalau pakai menigelis gitu. Terus apa kata ibu? Iya, ini baju saya semuanya beli di pasar, harganya Bu semuanya total 300.000. Kira-kira dikasih apa enggak Bu? Enggak dikasih ya Bu ya. Sulit. Artinya apa? Yuk sama-sama kita semuanya belajar untuk membiasakan berbagi. Zakat kita, sedekah kita, hadiah kita, tahaddu tahabbu. Biasakan juga untuk saling memberikan hadiah. Kenapa? Akan melahirkan cinta dan kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Mi'raj, kalau Isra kan perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, tapi kalau Mi'raj naiknya Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ke Rafrafil Akhdar, ke langit yang ketujuh. Rasulullah bersama malaikat Jibril diizinkan oleh Allah untuk melihat surga dan neraka. Ketika di surga Rasulullah tertegun melihat ada segolongan orang yang ketika saat itu baru benih saja yang ditaruh, baru benih yang ditanam, kemudian tumbuh langsung ranum buahnya, siap untuk dipanen, siap untuk dicicipi dengan rasa yang begitu manis. Apa kata Rasulullah? Bingung, wahai malaikat Jibril, ini gambaran apa?
Apa kata malaikat Jibril? Inilah gambaran orang yang gemar, hobinya sedekah. Masya Allah. Berbagi, berinfak, bersedekah. Alhamdulillah. Bu, yuk sama-sama, nggak akan berkurang harta yang sedekah. Justru bal yazdad akan bertambah dan bertambah. Masya Allah. Dan juga Bunda mohon maaf, di surga nanti khususnya ada pintunya khusus, ada pintu yang berbuat kebaikan, ada pintu yang senantiasa menjalankan puasa, ada pintu yang Masya Allah sedekah, ada pintu yang berjihad, ada pintu yang cinta terhadap Al-Quran, ya Masya Allah. Maka mohon maaf, ketika kita beramal soleh, maka maksimalkan amal tersebut. Kita tidak tahu amalan mana yang menuntun kita mudah menuju surganya Allah. Siapa tahu dari zakat kita, siapa tahu dari infak sedekah kita, insya Allah. Masya Allah, berkah. Bunda, ini ada kisah bagaimana pribadi yang senantiasa gemar untuk bersedekah. Ada Ibnu Mubarak berangkat melaksanakan ibadah haji, kemudian tertidur saat itu. Ketika tertidur bermimpi. Apa mimpinya? Dua malaikat sedang berdiskusi. Bagaimana jamaah haji sekarang kira-kira diterima tidak? Tidak diterima untuk jamaah haji tahun ini. Kenapa memangnya? Tapi ini atas izin Allah. Ada satu yang diterima, yakni muwafaq. Seorang nambal sepatu, apa itu namanya itu? Tukang sol, ya Bu ya, tukang sol sepatu, tinggal di Damaskus, kemudian tidak berangkat haji, tapi berkah wasilah darinya sehingga seluruh jamaah haji tahun ini diterima hajinya. Masya Allah. Terbangun saat itu, kemudian berangkat ke Damaskus untuk tahu kenapa bisa dia nggak berangkat, ini muwafaq, kemudian pun juga dia kok bisa mendapatkan pahala haji dan bahkan berkahnya wasilahnya seluruh jamaah haji yang jumlahnya ribuan tersebut bisa mendapatkan terkabulnya hajinya. Masya Allah. Ketika kemudian dicari mana tukang solnya, mana tukang sol sepatunya, bertemu Bunda. Ternyata dikisahkan, inilah kisahnya. Jadi kata muwafaq, aku punya istri yang saat itu sedang dalam keadaan ngidam. Ternyata kalau ngidam tuh pengen apa aja harus dipenuhin ya Bu ya. Pengen misalnya apa tuh, tahu Sumedang harus beli ya Bu ya. Tapi saya heran nggak ada ibu-ibu yang ketika ngidam nggak suka sama duit. Ada nggak kira-kira? Kalau nyium bau suami nggak suka, ada. Pak, sana lagi saya nggak suka nyium baunya, aduh ini lagi ngidam. Ada begitu Bu. Tapi nggak ada ketika suami menyodorkan sejumlah uang kemudian saya ngidam, saya nggak mau. Ada nggak kira-kira? Saya nggak pernah ketemu ibu-ibu yang lagi ngidam nolak dikasih emas. Nggak ada ya Bu ya. Yang ada iya ayo begitu ya, Masya Allah ya. Kemudian ini istrinya ngidam mencium wangi harum masakan. Aduh Bang, ini kok enak banget wanginya, saya pengen kalau ngidam harus dipenuhin Bun. Kemudian ternyata tetangganya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu lah keluar seorang ibu-ibu. Bu, mohon maaf, saya nih punya istri lagi ngidam, boleh nggak saya cicipin sedikit? Ada yang dimasak tuh apa? Daging. Boleh nggak sedikit aja Bu, ini istri saya ngidam. Nggak bisa, nggak boleh, haram. Kok haram Bu? Sedikit aja, karena memang istri saya ngidam, kuahnya aja deh nggak apa-apa. Nggak bisa, haram. Karena kenapa? Daging yang saya masak ini adalah daging yang memang mohon maaf daging bangkai Bunda. Jadi ada rusa, ada mungkin lembu yang ketika saat itu sudah jadi bangkai, saking laparnya sehingga direbus. Kenapa bisa begitu? Karena saya miskin, saya punya anak-anak, khawatir nantinya kalau tidak makan daging ini maka akan wafat, akan meninggal. Ini upaya kami untuk hidup. Kemudian saat itulah tergerak hatinya untuk memberikan uang yang dikumpulkan melaksanakan ibadah haji, ya Allah, untuk ibu tersebut memenuhi kebutuhan hidupnya. Berkah wasilah aman itulah gemar berbagi sehingga dirinya mendapatkan pahala berangkat haji, dan juga orang-orang yang tahun itu haji mendapatkan pahalanya dan diterima hajinya. Masya Allah. Ya insya Allah mudah-mudahan safari pengajian yang insya Allah berkah. Yuk jiwa berbagi kita tanamkan. Merekalah yang meraih kemenangan sejati, yang berzakat, berinfak, bersedekah ditunaikan, dilaksanakan insya Allah.